Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara semua pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan semata. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Roma 8 ayat yang ke-38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun kuasa makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam hidup kita seringkali kita takut dan mengalami keraguan, mengalami kecemasan, khawatir dan sebagainya. Kadang tersirat pertanyaan di dalam hati kita masing-masing, apakah ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Apakah yang ada yang dapat mencegah Kristus untuk mengasihi kita? Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, hidup kita tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, tidak selalu tenang dan aman-aman saja. Karena pasti ada masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Sepanjang hari kita hidup di dalam bahaya maut karena Kristus. Kita diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Kita sebagai anak Tuhan tentu banyak mengalami ancaman dan bahaya maut, banyak yang membenci dan menolak kita. Karena kita pengikut Yesus Kristus. Di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Bapa untuk mengasihi kita, saudara. Seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat besar kasih-Nya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat mencegah Kristus untuk mengasihi kita. Segala kesusahan dan penderitaan hidup, ancaman, bahaya, tantangan, kematian, dan apapun kuasa atau kekuatan yang ada di dunia ini, malaikat, kuasa di langit, dan apa saja yang lain, semuanya tidak bisa mencegah Bapa untuk mengasihi kita. Seperti yang sudah ditunjukkannya melalui kasih Kristus kepada kita. Saudaraku, dalam menghadapi segala kesusahan, penderitaan dan tantangan di atas, kita bukan anak-anak Tuhan yang kalah. Tapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang dan mendapat kemenangan yang sempurna oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Saudaraku, jika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka tidak ada kekuatan jahat yang dapat memisahkan kita dan semua orang percaya dari kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus akan semakin mesra dan intim. Firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-56 menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Berbahagialah kita yang percaya bahwa darah Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah mempersatukan kita dengan Dia dan Allah Bapa. Karena bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang berkuasa memisahkan kita dari Dia dan Allah Bapa yang bertata di surga. Berbahagialah kita yang bangga karena Kristus Yesus sudah rela mengorbankan dirinya di salib, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, menebus dosa kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Karena Dia sudah menyediakan hidup yang kekal, yang damai sejahtera di surga. Berbahagialah kita yang tinggal di dalam Kristus Yesus dan Kristus Yesus tinggal di dalam hati kita. Karena Dia yang panjang sabar dan panjang kasih setianya sudah menyiapkan bagi kita banyak tempat di rumah Bapa. Untuk itu saudaraku, janganlah kita takut menghadapi segala sesuatu, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang penuh dengan kasih, dan kasih-Nya akan tetap untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengasihi kami, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kasih Tuhan terhadap kami. Ajar kami semakin setia mengiring Tuhan, semakin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia dan dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa bilur-bilur Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Kami berdoa bagi saudara kami yang mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan dalam hidup mereka. Mari Tuhan buka jalan, Tuhan ulurkan tangan kasih Tuhan, menolong, mengangkat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, memberkati dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, dalam pendidikan mereka dan apapun yang diusahakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam segala ikatan dosa, belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami dan pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami bersama mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.